Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Bu. Baik, Bu. Ya. Oke. Semuanya sehat ya? Sudah sarapan? Sudah Bu. Sudah. Kepala Bu. Ya, pesan Ibu tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan. Ya, Nak ya? Oke Bu. Oke. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu. Alex hadir? Alex? Ibu. Hadir ya. Andi? Hadir, Bu. Ya. Dian? Hadir, Bu. Dian ada? Ya, Ada, Bu. oke. Farida? Ada Farida? mungkin Izin enggak. mungkin Bu. Iya, sinyalnya kalau Nak ya, sinyalnya ya. Iqbal? Ada Iqbal? Iqbal izin, Bu. Oh Izin ya. Iqbal, Bu. Alen? Hadir Bu, hadir. Ya. Siti? Hadir, Bu. Oke. Yudi? Hadir Bu. Ya. Hendy? Izin Hendy sepertinya ada? Bu. Oh izin ya? Iya Bu. Oke. Udah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa. Ketua kelas, Yudi, tolong Nak, pimpin doa. Oke Bu, siap Bu. Iya Nak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke Bu, sudah Bu. Ya, terima kasih Yudi. Materi kali ini kita akan membahas tentang tenaga kerjaan ya anak-anak ya. Ini udah jalan belum? Oke, sudah jalan, Bu. Sudah masuk IPK, Bu. Udah ada. Udah ya. Di tempat. Oke. Ibu mulai ya. Indikator pencapaian kompetensi untuk materi ini. Pertama, mendeskripsikan pengertian tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Yang kedua, mengklasifikasi jenis-jenis tenaga kerja. Yang ketiga, menganalisis masalah ketenagakerjaan. Dan yang keempat, menampilkan hasil analisis masalah ketenagakerjaan. Nah ini ada gambar, perhatikan gambar. Kira-kira itu gambar apa Nak? Orang lagi kerja ya Bu. Ya, orang yang lagi bekerja. Slide berikutnya ketenagakerjaan. Pengertian dari ketenagakerjaan, jenis tenaga kerja, dan masalah ketenagakerjaan. Nah, di sini ada yang tahu? Terlihat? Nur kali. Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah Bu, sudah. Sudah Ya. Bu. Oke. Untuk dari sisi pendapatan, jadi pengangguran itu dalam arti mereka masih atau sedang mencari pekerjaan. Mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Mengerti Bu. Oke. Sekarang yang tiga itu apa? Kesempatan kerja. Ada yang tahu? Menurut kalian apa itu arti dari kesempatan kerja? Lapangan pekerjaan ya, Bu. Iya, pintar Dian ya. Lapangan pekerjaan atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tabel komposisi penduduk usia 15 tahun ke atas tahun 2021. Nah, ini yang terbaru sumber bps.go.id. Ini lihat Nak ya, perhatikan tabel berikut. Angkatan kerja itu terbagi menjadi dua
yaitu bekerja dan pengangguran. Yang Ibu sudah singgung tadi, kalau bekerja, mereka sudah bekerja mendapat penghasilan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan pengangguran tadi, mereka yang bekerja namun masih memilih pekerjaan yang terbaik atau sedang mencari pekerjaan. Itu pengangguran, tapi ini dikategorikan angkatan kerja. Sedangkan bukan angkatan kerja itu sekolah, berarti anak-anak yang masih sekolah walaupun usianya di atas 15 tahun seperti kalian, dan mengurus maksudnya mengurus rumah tangga, ibu rumah tangga dan lainnya itu atau sudah tua atau apa kan tidak lagi produktif dalam bekerja. Yang ketiga ini jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas. Ya, ini jumlahnya ya, dari angkatan kerja ditambah bukan angkatan kerja. Terus yang keempat itu persentasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Nah, itu hasilnya 68,08%. Di sini, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum ya? Ibu Belum. lanjutkan ya. Oke. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih, dan yang ketiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Oke, sekarang pada gambar pertama, siapa yang ingin berkomentar atau memberi masukan apa itu tenaga kerja terdidik? Menurut pendapat kalian, salah tidak atau siswanya, nak? Oh, Iya. iya, tentunya gurunya, Bu. Iya. Yang sudah menyatakan. Kalau siswanya kan belum, Bu. Iya benar, gurunya nak ya. Ya. Jadi berarti kalian sudah memberikan contoh bahwa salah satu contoh tenaga terdidik itu guru ya, kalian? Iya, Bu, iya, Bu. Ya, benar. Oke, benar. Makasih ya, Pak. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memiliki ilmu dan keterampilan yang didapatkan melalui proses pendidikan, guru, dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, mau Montir, ditanya. Bu, montir. Ya, Bu. montir. Alek ada Alek? Ada, Bu. Ada, nah. Apa itu, nak? Itu gambar itu Bapak itu sedang apa itu? Montir mobil itu, Bu. Oh, itu tenaga kerja terlatih ya. Nah, menurut Alek, iya, oke. Menurut Alek itu tenaga kerja terlatih itu apa pengertiannya? Tenaga kerja yang melalui proses pelatihan nih, Bu. Ya. Khusus balai pelatihan gitu, Bu. Jadi pendidikannya kalau dilihat dari gambar pendidikannya tidak harus tinggi, tapi dia melalui pelatihan. Keterampilan, keahlian ya, skill ya. Iya, Bu. Ya. Berarti contohnya tadi apa tadi? Contoh tenaga kerja terlatih tadi salah satunya mekanik atau sopir atau salon ya, bisa jadi kan? Karena mereka posisinya memiliki keahlian atau keterampilan meskipun tidak yang seperti tadi yang terdidik tadi, tidak melalui proses pendidikan. Tetapi mereka mempunyai skill atau keahlian khusus, misalnya tadi sopir atau bengkel atau pegawai salon seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Mengerti? Paham yang Ibu jelaskan tadi atau kalian kurang paham yang Ibu jelasin? Paham, Bu. Iya, oke. Sekarang yang tiga itu tenaga kerja tidak terdidik dan tenaga kerja tidak terlatih. Coba Andi, mana Andi? Baik, Bu. Iya, Nak. Kalau tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih ini berarti keterampilan yang dimiliki ini tanpa melalui sekolah formal ataupun kursus kayaknya, Bu. Jadi tanpa harus belajar bisa kayak nyapu kan kita bisa belajar otodidak ya, Bu ya. Iya, benar. Iya.
Jadi tadi kesimpulannya tidak memiliki keterampilan dan pendidikan ya, dia? Iya Bu, tanpa harus melalui pendidikan formal Bu, sama pelatihan. Iya benar nak ya. Jadi tenaga ini hanya mengandalkan tenaga yang dimiliki. Berarti dia cuma mengandalkan tenaga untuk tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih ini ya nak ya, Andi dan kawan-kawan lainnya. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Bisa Ya. Bu. Sekarang slide selanjutnya itu ada masalah ketenaga kerjaan. Persebaran tenaga kerja tidak merata. Nah ini apa itu? Siapa yang ingin berkomentar? Ya, Saya, Bu, saya, coba. Mungkin gini Bu ya. Ya. Kan kayak Indonesia nih banyak kan penduduknya ya dari usia 0 sampai yang udah tua-tua banyak kan di kota Bu. Ya. Berkumpul ya istilahnya ya. Saya bilang banyak kan di kota dibanding di desa-desa Bu. Itu. Jadi ya secara tidak langsung ya penduduk yang banyak di kota ya tenaga kerjanya juga banyakan di kota Bu gitu. Ya, jadi menurut Yudi persebaran tenaga kerja tidak merata itu Bu, Valen Bu. Ya, menurut Valen persebaran tenaga kerja yang tidak merata itu antara penduduk kota dan penduduk desa, seperti itu ya? Iya Bu, ya Bu. Iya. Oke. Ya, itu betul, Nak. Bagus sekali jawaban Valen. Akhir pengangguran. Siapa yang mau berkomentar? Pengangguran Kenapa? itu Ya. saya Bu. Ya, Pengangguran Andi. ini berarti orang yang tidak memiliki pekerjaan ya Bu ya. Yang tidak bekerja atau mungkin sedang mencari pekerjaan. Sedangkan lapangan pekerjaannya semakin Kurang ya Bu. Iya. Iya benar itu Andi. Karena angkatan kerja itu kan ada dua. Yang pertama tadi bekerja dan yang kedua itu pengangguran. Jadi pengangguran inilah yang menjadi permasalahan ketenaga kerjaan karena jumlah angkatan kerja terus meningkat sedangkan lapangan pekerjaannya sedikit. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu ada 4 masalah ketenaga kerjaan yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya atau yang kurang paham? Silakan, Nak. Semuanya paham? Bu. Nah, yang lain? Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, ini ada tugas diskusi kelompok. Ibu membaginya 2 kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, ini ada artikel tentang pandemi COVID-19, apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Nanti Ibu bagikan kolom chat ya, yang menampilkan presentasi. Upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut yaitu menguatkan daya tahan perusahaan melalui penambahan relaksasi biaya produksi dan memantau pelaksanaan sehingga PHK tiada dirumahkan pekerja sebagai upaya perusahaan untuk menekan biaya operasi dalam meminimalkan. Kemudian juga meninjau kembali peraturan ketenagakerjaan untuk mendorong fleksibilitas pasar tenaga kerja. Itu Bu, mungkin yang bisa saya sampaikan dari kelompok 2. Ya. Terima kasih Pak Rida. Ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah bisa menganalisis permasalahan artikel tadi ya. Ya, benar? Sudah bisa? Ya, oke. Betul Bu. Benar Bu. Ada yang ingin ditanyakan, Nak? Tidak ada? Sepertinya tidak ada Bu. Oke. Ini Ibu ingin mengingatkan saja kalau tugas individu tadi di Google Form tadi jangan lupa dikerjakan ya. Baik Bu. Ya. Oke Bu, ini udah dibuka kok linknya nih. Ya, oke. Jika tidak ada pertanyaan lagi,
pertemuan kita hari ini sampai di sini. Semoga kita di sini diberi kesehatan. Amin. Semangat Bu. Ya, semangat ya anak-anak semua. Oke, Bu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.